Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Vigo, NIM 20410301030. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai materi komprehensif. Yang pertama, saya memilih salah satu ayat dari surat Ali Imran, yakni 104, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104 ini tidak memiliki asbabun nuzul. Akan tetapi, ada banyak ulama yang menuliskan tafsir ayat tersebut. Salah satu tafsir ayat yang saya ambil yakni tafsir oleh Al-Wajiz atau Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir di negeri Suriah, yang menyebutkan bahwa dan hendaklah ada di antara kalian, wahai orang-orang mukmin, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dengan mengajarkan kebaikan untuk menyuruh kepada kebaikan. Kebaikan adalah segala yang berkaitan dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat, serta menyuruh untuk berbuat ma'ruf, yaitu kebaikan yang sesuai dengan syariat dan akal sehat, serta mencegah perbuatan mungkar, yaitu segala yang dianggap tidak baik oleh syariat dan akal sehat. Mereka yang menyeru kepada kebaikan itu semua adalah merekalah orang-orang yang beruntung, yang akan mendapatkan ridha Allah dan surganya. Pendapat saya terkait dengan ayat ini adalah ayat ini merupakan suatu petunjuk dari Allah kepada kaum mukmin, yakni hendaknya di antara mereka ada segolongan orang-orang yang mau berdakwah dan mengajak manusia ke dalam agamanya. Termasuk ke dalamnya adalah para ulama yang mengajarkan agama, para penasihat yang mengajarkan orang-orang non-muslim ke dalam Islam, orang yang mengajak orang-orang yang menyimpang agar dapat beristiqomah, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, seperti mereka yang mengajak mendirikan sholat 5 waktu, melakukan berzakat dan melaksanakan berpuasa, berhaji bagi yang mampu, dan mengajak kepada syariat Islam yang lainnya. Dakwah dan komunikasi. Hubungan antara dakwah dan komunikasi sangat erat, karena dakwah sendiri merupakan upaya untuk menyampaikan pesan-pesan agama atau nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Komunikasi menjadi sarana utama yang digunakan dalam proses dakwah untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Dalam konteks dakwah, komunikasi harus dilakukan dengan baik dan benar agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh audiens atau pendengar. Komunikasi yang efektif dalam dakwah itu melibatkan pemilihan kata-kata yang tepat, seperti metode penyampaian yang sesuai, pemahaman akan audiens, serta kesederhanaan dan kejelasan dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi yang baik juga memperhatikan etika berkomunikasi yang mencakup kejujuran, kesopanan, empati, dan menghindari sifat-sifat yang menghambat dalam proses komunikasi. Dengan memahami pentingnya komunikasi dalam dakwah, para pendakwah dapat lebih efektif dalam menyebarkan nilai-nilai agama dan kebaikan kepada masyarakat. Pengalaman saya saat masuk prodi KPI, sebelumnya saya bukanlah dari jurusan yang bisa dikatakan sebagai jurusan multimedia ataupun jurnalistik. Tetapi ketika saya mempelajari mata kuliah jurnalistik maupun sinematografi atau fotografi, itu membuat saya sangat menikmati ke dalam perannya yang ada di dalamnya. Pada mata kuliah tersebut, saya banyak belajar mengenai bagaimana menjadi seorang jurnalistik yang baik,
maupun menjadi seorang yang mahir dalam multimedia. Sedangkan untuk profesi sendiri, saya memilih untuk tidak jauh dari kedua hal tersebut karena keahlian dasar yang telah saya pelajari selama di bangku kuliah bisa saya terus olah dan saya tingkatkan agar bisa saya gunakan di dalam dunia pekerjaan. Mengenai urgensi prodi KPI, konteks dakwah dan komunikasi, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam sangat penting di era sekarang karena memegang peran vital dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, memperkuat identitas Muslim, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama Islam kepada masyarakat. Contohnya adalah seperti pembangunan krisis dan kreatif, menyebarkan nilai-nilai Islam, menyediakan informasi yang akurat, membangun pemahaman antara budaya, dan menyokong toleransi serta keadilan. Dengan demikian, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di era sekarang memegang peran penting dalam menjembatani pemahaman serta menyebarkan nilai-nilai Islam pada era digital dan memperkuat identitas Muslim dalam masyarakat global yang semakin terhubung secara online. Mungkin cukup saja sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.